Halo, apa kabar semuanya? Kembali dengan Putra Reza di Project Review. Kita ngomongin gadget lagi, dan sama saya sekarang ini ada satu handphone yang baru banget diperkenalkan di Indonesia dari Oppo, yaitu ini dia Oppo A78 5G. Ya, ini adalah seri mid-range dari Oppo yang posisinya bisa dibilang ada satu tingkat di bawah seri Reno yang akhirnya sekarang ngerilis produk baru. Seberapa oke? Langsung aja kita bahas di video kali ini. Seperti biasa, yang pertama pasti pada pengen tahu harganya dulu. HP ini dijual dengan angka Rp3.999.000 yang ya berbeda dengan yang pendahulunya, tapi masih di 3 jutaan angkanya. Harga yang kalau menurut saya cukup standar lah ya untuk handphone zaman sekarang, tapi tetap pertanyaan besarnya, produknya oke atau enggak? Kalau dilihat dari segi tampilan luar, Oppo kali ini nge-refresh produknya dengan ngasih desain yang baru. Unit yang saya pakai sekarang ini adalah yang warna ungu. Saya sih suka dengan tampilannya yang nggak terlalu heboh, tapi tetap kelihatan menarik. Nggak heboh di sini, konteksnya lebih ke warna sih. Karena kan secara finishing ini tetap pakai signature-nya Oppo, yaitu Oppo Glow. Cuma kalau dia kena cahaya dimiring-miringin gitu, perubahan warnanya tuh nggak terlalu drastis, nggak terlalu banyak gitu. Kalau mau warna yang lebih aman, tetap ada yang hitam. Tapi vote saya, pilihan saya tetap ada di yang warna ungu. Untuk handphone sendiri, dia punya sisi samping yang mengotak, flat, tapi tetap terasa cukup tipis, ringan, serta nyaman pas dipegang pastinya. Build quality perangkatnya juga solid, dan dia udah ada sertifikasi IPX4 untuk tahan air. Jadi kalau kehujanan, ya udah santai aja, gak masalah. Di HP ini, Oppo juga ngasih jaminan ketahanan perangkat supaya dipastikan dia awet dan tahan lama dalam pemakaiannya. Paling nggak, kalian dari saya baca di website mereka seperti ini. Jadi kalau kamu pengen baca, bisa langsung cek link yang ada di sini. Nah, dengan model seperti ini, ternyata Oppo masih bisa ngasih baterai 5000 mAh dengan dukungan SuperVOOC 33W yang daya tahannya kalau dari pengalaman saya cobain pakai sehari-hari, ini udah bagus karena sehari-hari saya bisa dapat screen on time yang cukup konsisten di atas 8 jam dengan standby 1 harian. Jadi menurut saya untuk pemakaian harian ini udah lebih dari cukup. Kita kembali ke soal desain. Di sisi kanan dia ada sensor sidik jari ngerangkap sama tombol power. Di bagian atas polosan aja. Di kiri dia ada slot SIM card sama tombol volume. Terus di bagian bawah dia masih ada jack audio, ada mikrofonnya yang kecil ini, terus ada USB-C, dan tidak ketinggalan seperti biasa adalah satu dari 2 speaker yang ada. Jadi, Oppo A78 5G ini sebenarnya sudah dilengkapi dengan dual stereo speaker yang outputnya kenceng. Udah lebih dari nyaring sebenarnya kalau buat dipakai dalam kebutuhan sehari-hari yang umum, kayak misalnya kita pakai nonton film di kamar atau mungkin buat nyetel musik sambil mandi. Ya, volumenya sebenarnya yang ideal tetap di bawah 100% sih supaya nggak pecah. Tapi kalau mungkin kita pengen yang penting kenceng deh, yang penting berisik, ya di sini juga dikasih opsi sampai 200% yang asli itu kenceng banget sebenarnya. Nggak disarankan untuk dipakai sering-sering, apalagi mungkin di kos-kosan gitu ada orang lain ya, sangat mengganggu pastinya. Tapi mungkin ada kesempatan di mana itu bisa berguna. Cuman tetap menurut saya lebih nyaman kita pakai yang 100% aja, bahkan di bawahnya. Sekarang kita ngomongin soal spek-spek lainnya seperti misalnya layar, software, dan hardware yang dipakai. Di sini, Oppo untuk layarnya ya, pasang ukuran 6,56 inci, panelnya LCD, refresh rate-nya 90Hz, dia udah DCI P3 100%, dan NTSC 96% untuk warna yang lebih luas. Ini sebenarnya adalah jajaran-jajaran specs yang sangat menarik. Secara visual pun sebenarnya udah bagus dilihat gitu ya, nyaman di mata, enak buat dipakai nonton. Tapi tetap ada satu poin yang menurut saya mestinya sih bisa ditingkatkan sama Oppo mungkin di seri kedepannya, yaitu tidak lain resolusi layarnya sendiri. Jadi Oppo A78 5G ini ternyata masih pakai resolusi HD+ alias 720p. Sebenarnya secara visual nggak masalah ya, seperti yang saya bilang tadi, ini udah oke banget. Cuma untuk HP sekelas harga ini harusnya sih ya saya berharap bisa lebih tinggi, minimal di 1080p. Masih soal layar, jadi di sini kan handphonenya secara default punya yang namanya pengaturan mode warna. Dalam setelan awal, dia itu ada di vivid ya, sehingga saturasinya terlihat lebih tinggi dan ya nyaman di mata karena warnanya gonjreng, kelihatan wah enak dah pokoknya. Sedangkan ada satu pilihan lain yaitu natural, yang dimana warnanya itu bisa dibilang kayak nggak diapa-apain ya, standar-standar aja. Nah ini menurut saya akan sangat penting dan berpengaruh ke bagaimana nantinya kita melihat hasil foto yang ada di galeri handphone, karena akan berbeda ketika handphone layarnya setel ke vivid sama natural. Kalau saya nunjukin di shot video sekarang mungkin nggak terlalu kelihatan ya, tapi kalau kita lihat langsung itu benar-benar kelihatan beda.
Saya tahu kebanyakan orang ya atau calon pembeli handphone ini mungkin nggak akan senotis itu, mungkin nggak menjadikan ini sebagai sebuah prioritas. Cuma dari pandangan pribadi saya tetap ini adalah sesuatu yang penting. Jadi ya silakan dikira-kira aja. Menurut kalian penting atau enggak? Habis itu kita lanjut ngomongin soal hardware sama softwarenya. HP ini menggunakan Dimensity 700 ya. Dia pakai penyimpanan 128 GB dan RAM-nya itu adalah 8 GB dengan opsi ekspansi virtual up to 8 GB lagi, sehingga ya total kotornya itu 16 GB. Android yang dipakai udah bagus ya, udah baru seri 13, color OS-nya juga udah 13, sehingga fitur-fitur seperti gesture split screen sampai shortcut bikin window kecil semua itu udah mendukung ya untuk kita pakai sehari-hari. Secara angka, kalau kita lihat kemampuan dari chipset, misalnya kita tes di Antutu atau Geekbench, emang mungkin bukan yang paling kenceng dengan Antutu di angka 300 ribuan aja. Sebenarnya kalau saya nih, tanpa ngeliat angka benchmark pun, HP seri A dari Oppo ini sebenarnya ya memang bukan HP yang ditujukan untuk pemakaian intensif. Jadi lebih ke pemakaian standar harian ya, untuk mungkin sosial media, kita pakai chatting, browsing, atau nonton ya, multitasking. Kalau di sekitar pemakaian itu aja saya yakin HP ini masih lancar-lancar aja dan enak buat dipakai. Gaming pun juga sebenarnya oke ya, buat main game kayak Mobile Legends gitu ya nggak masalah, itu tergolong game yang enteng saat ini, masih lancar banget, bahkan kita bisa pakai settingan yang bagus. Terus kalau saya sih ya yang main gamenya tuh kayak Marvel Snap atau Tsubasa juga sebenarnya masih bisa dengan baik, meskipun dari segi FPS sama setting saya turunin dulu supaya lebih nyaman. So kalau pemakaiannya hanya di lingkup situ-situ aja ya, harusnya sih kalau menurut saya handphone ini udah lebih dari cukup. Tapi kalau pingin yang lebih ya, mungkin gaming yang lebih wow dengan settingan yang lebih tinggi gitu ya, maka saya bisa bilang handphone ini bukan perangkat yang cocok. Dan satu lagi ya, terakhir seperti biasa kita harus ngomongin soal kamera, apalagi untuk handphone Oppo di kelas harga seperti ini. Di bagian belakang kita bisa lihat dia ada dua kamera aja, yaitu lensa utama 50 megapiksel dan satu lagi adalah depth sensor 2 megapiksel. Saya nggak henti-hentinya ya selalu mengapanyakan pentingnya lensa ultra wide dibandingkan lensa lain ya, apalagi untuk handphone di kelas seperti ini. So next time semoga ditambahin sama Oppo. Kemudian kita lihat sedikit ke depan, dia ada satu kamera aja, resolusi 8 megapiksel dengan model seperti ini. Untuk mode foto yang dikasih sebenarnya sudah cukup standar Oppo banget, kayak bisa dilihat sekarang. Tapi buat yang mungkin mencari filter portrait kayak bokeh flare khas Oppo, itu nggak ada di handphone ini. Jadi ya standar aja untuk mode portraitnya. So langsung aja sekarang kita ngebahas hasil fotonya. Satu catatan dari saya adalah hasil foto yang didapatkan ketika udah masuk ke galeri itu biasanya akan lebih bagus dibandingkan apa yang muncul di preview sebelum foto diambil. Jadi kalau misal kita sebelum foto ya di layar kayak kelihatan kurang oke, ya cuekin aja, foto dulu aja terus lihat hasilnya, karena 90% itu bakal berbeda. Secara umum, kalau untuk kondisi pemakaian outdoor, siang yang mungkin cahaya juga bagus ya, nggak terlalu gelap, hasil foto dari kameranya Oppo A78 5G ini menurut saya udah bagus. Bahkan beberapa poin itu bisa melebihi ekspektasi saya yang dari awal emang udah saya turunin ya, gak kepengen yang tinggi-tinggi banget. Warnanya oke, dynamic range-nya juga cukup, paling tidak pada mayoritas percobaan. Untuk yang ngerasa mungkin warnanya kurang gonjreng, kita bisa nyalain opsi AI untuk nge-boost beberapa aspek foto, khususnya warna sama ketajaman. Kalau buat saya sih ini nggak selalu sesuai sama preferensi, karena ya itu dia kadang kelihatan saturasinya tinggi banget atau bahkan ada yang over sharpening juga. Cuman ya saya tahu ada pasar untuk hasil seperti ini, yang suka pasti ada dan itu pun nggak sedikit. Kekurangannya itu tadi, di sini handphonenya nggak ada lensa ultra wide, palingan ada opsi 2 kali digital zoom yang meskipun bisa menolong, tapi hasil digital zoom ya emang cuma segitu-gitu aja. Kemudian untuk low light hasilnya juga bisa oke selama kondisinya tidak terlalu gelap. Lebih bagus sih pada beberapa kesempatan kalau saya bandingkan sama HP lain di kelas harga yang mirip, tapi ya udah segitu aja. Tetap kita nggak bisa punya ekspektasi yang tinggi kayak mid range yang lebih mahal atau apalagi flagship gitu ya. Karena gimana pun situasi low light saat ini masih menjadi hal yang sulit untuk kamera handphone di kelas harga segini. Untuk kamera depan hasilnya kalau menurut saya cukup oke ya, cukup oke aja. Meskipun saya juga melihat kalau nggak jarang skin tone-nya itu kelihatan agak pucat dan detailnya terlalu halus. Selain itu, ya warnanya juga bisa cukup beda nih antara yang tampak di layar handphone dan ketika kita pindah ke layar komputer atau saat misalnya kita upload ke media sosial. Ini tuh nggak lepas dari profil warna yang tadi udah sempat saya bahas. Jadi kalau misalnya kita pengen lihat hasil foto dengan warna yang sebenar-benarnya, bisa diganti dulu tuh skin colornya ke mode natural. Oke, jadi sekarang saya lagi ngetes kamera belakangnya dari Oppo A78 ya untuk perekaman video.
Resolusi maksimalnya dia 1080p 30 fps. Saya di sini handheld satu tangan aja, outdoor sore hari. Mataharinya cukup oke ya. Cukup cerah. Ya, kita juga jadi cukup bisa melihat bagaimana kemampuan dynamic range-nya. Kalau di gedung, ini daun-daunnya ya. So far so good sih sebenarnya kalau yang saya lihat dari layar. Sini aja nih. Sini aja nih. Oh, no. Oke, jadi sekarang ini kita ngetes untuk kamera depan dari Oppo A78. Outdoor, sore-sore mataharinya adem ya, nggak terlalu terik. Sambil jalan, handheld, hasil seperti ini. Dynamic range, nah bisa dilihat gedung sama langit. Terus untuk warna daun-daun di background saya juga gimana. Oke, jadi kayak cukup ya untuk sampelnya. Oke atau enggak silahkan dikomenin, dan abis ini kita pindah ke kondisi low light, kita tes juga untuk kemampuan videonya. Sekarang kita lanjut untuk ngetes video dalam kondisi low light, masih dengan Oppo A78 5G seperti ini. Ya, warnanya bisa dilihat ada kucing nih. Ini Kia, bisa lihat kemampuan videonya dalam kondisi low light. Sekarang kita coba ke studio. Sekarang kita sampai ke studio seperti biasa. Objek-objeknya ya yang ada di sini aja. Mainan ini ya, di sini yang di rak emang kelihatan lebih gelap ya. Ini juga yang itu, cuma kalau kita geser yang atas, oke dia karena masih dapat pencahayaan. By the way, lampunya itu 1, 2 ya, dan 3 ya, walaupun ada 3 tapi ini wattnya kecil jadi emang dia nggak terang. Kesini oke, kita fokus ke dekat, pindah lagi ke sini. Oke, cukup ya untuk kamera belakang, dan sekarang kita pindah ke kamera depannya. Dan sekarang ini dia untuk kamera depannya dari Oppo A78 5G di kondisi yang sama dalam ruangan dengan lampu yang tidak berubah. Hasil seperti ini ya, jadi untuk yang low light saya tidak usah ngetes di luar karena di luar jauh lebih gelap dan terlalu gelap, nggak masuk akal gelapnya. Ya, jadi untuk sebuah perekaman video nggak oke banget, jadi saya di dalam ruangan aja yang lebih masuk akal untuk penggunaan sehari-hari. Hasil seperti ini, oke atau enggak? Silahkan tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Jadi secara keseluruhan, Oppo A78 5G ini adalah versi upgrade dari A7 series ya, seri A7 dengan beberapa peningkatan dari seri sebelumnya, seperti adanya perbedaan dari desain yang lebih fresh, chipset yang baru, dan tidak kelupaan dukungan konektivitas 5G. Untuk kamera, hasil fotonya juga udah cukup, meskipun saya berharap nanti bakal ada lensa ultra wide lagi. Jadi ya kalau misalnya menurut kalian menarik, silahkan dibeli, ya saya taruh linknya di bawah. Tapi kalau pengen yang lain juga menurut saya ya banyak alternatif yang bisa dicoba. Jadi apapun itu, silahkan sesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing. Saya cuma taruh linknya sekali lagi pada kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang, kayak segitu aja dulu review saya tentang Oppo A78 5G. Makasih banyak nonton sampai habis. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.